Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafalif Osama dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi mengenai komponen sistem informasi manajemen. Saya harap teman-teman dapat menyimak dan menikmati videonya. Selamat menonton. Kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu sistem informasi. Menurut Boutner dan Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Hall, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih subsistem yang mempunyai hubungan dan memiliki suatu tujuan yang sama. Dan yang terakhir, menurut Mulyadi, adalah informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberi arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi menyeratkan penggunaan teknologi dan komputer dalam organisasi ataupun perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu mengenai siklus informasi. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Untuk melakukan siklus, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna melewati suatu siklus. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan data atau disebut juga dengan nama siklus informasi. Data yang masih belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih lanjut. Karena tidak ada semua data yang diperoleh langsung diolah. Pada umumnya, data yang diperoleh disimpan terlebih dahulu yang nantinya setiap saat dapat diambil untuk menjadi sebuah informasi. Data itu disimpan dalam berbentuk basis data yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Siklus informasi pengolahan data yang dikembangkan ini disebut dengan Extended Data Processing Life Cycle. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan data dan teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat waktunya. Informasi yang akurat dapat dicapai dengan komponen kontrol. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol ataupun komponen pengendalian. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk satu kesatuan. Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada, maka sistem informasi tidak akan dapat melakukan fungsinya, yaitu pengolahan data, dan tidak dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Komponen pertama yaitu komponen input. Input merupakan data yang masuk ke dalam suatu sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input tetapi dapat menghasilkan output, itu merupakan hal yang gaib ataupun ajaib. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu di penyimpanan dalam bentuk basis data. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap data dari sistem informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu dalam penanganan arus data sistem informasi. Yang pertama yaitu mencari data dan harus dikumpulkan, dapat dicatat dengan jelas, mendorong lengkap dari akuntansi, bertindak sebagai pendistribusi data, dapat membantu di dalam pembuktian terjadinya sesuatu transaksi yang sah, dan dapat digunakan sebagai cadangan. Kita lanjut pada komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di dalam sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tapi selalu menerima input dikatakan bahwa input yang terima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. Itu pada komponen basis data. Terdapat tiga hal yang berhubungan dengan basis data, itu sebagai berikut. Yang pertama itu data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data. 2. Simpanan permanen ataupun storage.
untuk menyimpan basis data tersebut. Simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di dalam sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk. Yang ketiga yaitu perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer ataupun jebol dalam bentuk satu paket. Banyak perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basis data. Paket perangkat lunak ini disebut dengan Database Management System. DMBS yang populer untuk mengolah basis data adalah Relation Database Management System, karena menggambarkan suatu file basis data seperti suatu tabel, di mana pada bagian tabel tersebut kolom menggambarkan field dari data dan bagian baris menggunakan record dari data tersebut. Selanjutnya yaitu komponen model. Komponen model teknologi merupakan komponen yang penting di dalam sistem informasi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang tepat waktunya. Komponen teknologi mempercepat sistem informasi dalam pengelolaan datanya. Komponen teknologi dapat dikelompokkan ke dalam dua macam kategori, yaitu yang pertama teknologi sistem komputer, bisa dikatakan perangkat keras dan perangkat lunak, dan teknologi sistem telekomunikasi. Teknologi merupakan otak alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, dan menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di dalam sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian secara umum ataupun general control system dan pengendalian aplikasi application control system. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian seperti berikut. Pertama yaitu pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, pengendalian keamanan data, dan terakhir adalah pengendalian komunikasi. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan atau input control, pengendalian proses dapat dimasukkan sebagai proses kontrol, dan pengendalian keluaran ataupun output control. Pengendalian aplikasi pada umumnya merupakan pengendalian yang sudah merupakan diprogramkan di peringkat lunaknya. Pengendalian aplikasi dan antaranya adalah control digit check, reasonable check, echo check, bad control check. Baik, itulah tadi materi dari komponen sistem informasi manajemen. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada ingin bertanya bisa disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.